Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi pemerintah pusat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Asumsi dasar dalam struktur teori akuntansi yang pernah kita bahas disebut dengan postulat, yaitu suatu anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan. Dalam akuntansi pemerintah terdapat 3 asumsi dasar. Pertama adalah asumsi kemandirian entitas, di mana setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Terkait dengan asumsi kemandirian entitas, dalam akuntansi pemerintah ada 2 entitas. Pertama entitas akuntansi, yang kedua entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan untuk digabungkan dengan laporan keuangan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kementerian, lembaga, dan bendahara umum negara. Asumsi yang kedua adalah kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaan. Dengan demikian, maka pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Kalaupun ada likuidasi, nantinya entitas pelaporan sebelum dilikuidasi akan menyusun laporan keuangan likuidasi. Dan yang ketiga adalah asumsi keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintah menggunakan mata uang rupiah. Pembahasan kita lanjutkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi tujuan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif yang menjadi prasyarat agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pertama adalah relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dikatakan relevan apabila dia memiliki 4 elemen. Pertama, memiliki manfaat umpan balik. Yang kedua, memiliki manfaat prediktif. Kemudian disampaikan tepat waktu dan lengkap. Memiliki manfaat umpan balik artinya informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Kemudian memiliki manfaat prediktif artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Kemudian tepat waktu, laporan keuangan akan berguna dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apabila disampaikan secara tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dihindari. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang kedua adalah handal. Handal artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang handal ini memenuhi karakteristik pertama, penyajian jujur. Artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dapat diverifikasi, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Karakteristik kualitatif yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Dan karakteristik kualitatif yang keempat adalah dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Kendala informasi yang relevan. Kendala informasi yang relevan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang relevan dan handal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Terdapat 3 hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu materialitas, pertimbangan biaya manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Pertama, materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Dan yang ketiga adalah keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional atau judgment. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sekian dan